Halo Samania, hari ini kita akan membahas satu perusahaan bangunan yang di-request oleh teman-teman kita. Nama perusahaannya adalah Catur Karda Depo Bangunan Tbk dengan kode emiten DEPL atau kita panggil aja Depo ya, bukan DP tapi adalah Depo. Seperti tadi yang sudah disebutkan, perusahaan ini bergerak di bidang bahan bangunan. Dan juga yang menariknya, ada salah satu produsen cat yang bertengger sebagai pemegang saham perusahaan yang satu ini. Yang ini adalah perusahaan daripada Tancop. Tancop sendiri merupakan produsen, merupakan induk daripada sebuah emiten yang bergerak di bidang produsen cat merek Avitech. Memang kalau misalnya bergerak di bidang serupa, biasanya mereka akan melakukan kolaborasi dan itu sah-sah saja ya. Yang penting tidak boleh melakukan yang namanya praktik yang merubah harga beli daripada suatu produk tertentu ya, atau itu namanya carter kalau nggak salah ya. Nah, bukan carter sih, kayak sebuah praktik monopoli dan lain-lain ya. Yang waktu carter minyak goreng yang sebelumnya yang terjadi di tahun 2022 kalau nggak salah, waktu itu harga minyak goreng naik sangat tinggi dan itu sangat tidak baik karena menyusahkan berbagai pengusaha yang mengandalkan minyak goreng seperti untuk gorengan dan lain-lain. Nah, dan Depo ini juga ada satu berita ya tadi ya, katanya ada tercium praktik monopoli yang dilakukan oleh Depo ini. Tapi mereka membantah hal itu karena sektor yang mereka jual itu tidak 100% bergerak di bidang bahan bangunan, tapi juga ada bergerak di bidang keramik, cat dan lain-lain ya. Nah, langsung aja kita bahas beritanya terlebih dahulu. Di sini sih beritanya sih oke-oke aja, belum terjadi kasus monopoli seperti yang tadi disebutkan. Jadi kita langsung masuk ke bagian pembahasan perusahaan satu ini. Merupakan salah satu pelopor jaringan supermarket bahan bangunan di Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tahun 96, jadi sudah cukup matang dengan membuka toko pertamanya di Kalimalang, Jakarta Timur. Saat ini terdapat 11 gerai depo bangunan di wilayah Jawa, Lampung, dan Bali. Dengan konsep one stop shopping, toko ini menawarkan berbagai merek dari 97.000 produk ya, baik lokal maupun impor, antara lain perangkat keras membangun, rantai, perkakas, listrik, sanitasi, pipa ledeng, dan lain-lain. Oke, untuk prospeknya sendiri bergerak di bidang bahan bangunan, standar-standar aja sih ya. Karena sektor properti itu memang salah satu sektor yang kalau ekonomi lagi lesu terdampak cukup parah. Akan tetapi Depo ini enggak bergerak langsung di bidang ini ya, enggak langsung bergerak di bidang properti, tapi mereka menyediakan bahan bangunan ya. Jadi lebih aman daripada perusahaan properti. Biasanya properti lama yang sudah dibelikan perlu biaya maintenance dan itu membutuhkan bahan bangunan. Dan ini ya yang disediakan oleh Depo ini ya. Selanjutnya kita lihat dulu pemegang sahamnya. Posisi masyarakatnya 8%. Ini sih aman. Lalu ada Buana Tata Adi Sentosa 23,5%. Mirip-mirip dengan Tancop sukses, tapi kita lihat yang posisi teratas saja. Dari berita-beritanya sih oke-oke aja. Jadi kita langsung masuk ke laporan keuangan daripada Depo ini yang sudah update sampai kuartal ketiga tahun 2022. Mereka baru IPO pada tahun 2021 ya. Kita coba lihat dulu 2022 kuartal ketiga Depo. Ini ya. Kita coba search dan kita download. Ini PDF-nya. Mega Depo Indonesia. Ini anak perusahaannya. Jumlah asetnya 607 miliar rupiah. Depo ini market cap-nya juga cukup gede, 3,2 triliun rupiah. Oke, lalu untuk mata uang pelaporannya itu dalam bentuk rupiah, pembulatannya satuan. Jadi kita nggak perlu kali-kali lagi. Mata uang pelaporannya rupiah. Jadi laba ruginya dalam bentuk rupiah sebesar 60 miliar rupiah. Dengan PER yang didapat 40 kali ini udah mahal sih ya. PBV-nya juga udah mahal 2,9 kali, hampir 3 kali lipat. Lalu untuk liquidity-nya juga ini sih bagus liquidity-nya ya. Untuk debt equity ratio-nya 52%, itu berarti ekuitasnya lebih gede, hampir 2 kali lipat daripada hutangnya. Nice. Lalu selanjutnya untuk ukuran rasionya 237%. Ini juga aman banget. Aset lancarnya lebih gede daripada hutang jangka pendeknya sampai 2,3 kali lipat. Aset lancar 1,1 triliun. Liabilitas jangka pendek 472 miliar rupiah. Ini aman. Untuk TOFA hariannya dia sebesar 214 juta rupiah
pergerakan sahamnya seperti ini teman-teman, cenderung turun ya, tapi udah mantul sejak Oktober tahun 2022. Harga IPO-nya sih Rp482, jadi nggak beda-beda amat sama harga sekarang ya, Rp484. Jadi kalau ditanya depo ini apakah menarik untuk diinvestasikan, saya sih akan katakan masih belum menarik karena masih mahal ya. Kalau mau saham lain yang bergerak di bidang serupa, ya palingan ada beberapa sih, seperti Mulia, ini penyedia kaca seperti jendela. Lalu ada lagi nggak ya? Sepertinya tidak ada lagi. Paling Mulia aja yang menjadi saran daripada saya sebagai pengganti depo ini ya, karena depo untuk sekarang masih cukup mahal. Dan demikian pembahasan tentang depo sebagai salah satu perusahaan yang menyediakan bahan bangunan yang bersistem jaringan, tetapi valuasinya masih belum terlalu menarik untuk sekarang. Semoga bisa membantu. Saya tutup dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.